Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bapak sekalian? Semoga saja dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Oke, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita bab 2. Judulnya Tutur Sapa dalam Keluarga Inti. Diharapkan dari pelajaran ini kita bisa mengenal kekerabatan dalam keluarga inti Melayu Riau. Kemudian menyebutkan sapaan dalam keluarga inti Melayu Riau. Dan satu lagi, mempraktikkan sapaan dalam keluarga inti Melayu Riau. Nah, itu dia. Di sini coba kita lihat gambarnya ya. Ada gambar ayah, ada gambar ibu, ada gambar anak-anaknya, 3 orang. Yang paling kecil dipangku sama ayah. Kemudian yang 2 lagi itu kakak-kakaknya ya. Nah, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan keluarga inti? Keluarga inti disebut juga keluarga utama, ya, yang terdiri dari orang tua dan anak. Orang tua biasanya disapa dengan ayah dan bunda. Sedangkan anak itu siapa? Anak itu adalah kita sendiri, serta keluarga kita, serta saudara kita yang tinggal serumah dengan kita. Itu dia, keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, dan kita selaku anak-anaknya. Ada abang kita, misalnya kita punya saudara laki-laki yang lebih tua. Ada kakak kita, misalnya kita punya saudari perempuan yang lebih tua. Ada pula adik kita, kalau kita punya pula adik yang umurnya di bawah kita, yang lahirnya setelah kita lahir. Oke ya. Nah, di sini kita lihat ayah bunda itu adalah orang tua yang mesti kita hormati. Setiap perkataannya wajib kita dengar. Segala petunjuknya patut jadi pedoman. Apapun perintahnya harus kita turuti. Maka dengan demikian kita itu dapat disebut sebagai anak yang berbakti. Jadi anak yang berbakti itu artinya anak yang senantiasa patuh kepada perintah orang tua, ya. Selalu hormat kepada orang tua dan selalu mendengarkan perkataan dari orang tuanya. Anak yang berbakti itu terlihat dari caranya bersikap, bertutur sapa terhadap kedua orang tuanya. Yuk kita lihat di sini ya. Ini kita lihat cara bersikap dengan orang atau dengan ayah dan ibu kita. Pertama, memberitahu dan meminta izin kepada ayah bunda ketika ingin keluar rumah. Misalnya ketika hendak berangkat ke sekolah ataupun ingin bermain bersama teman. Nah, tuh, jangan lupa memberitahu, ya Bu, saya pergi dulu keluar mau main. Nah, seperti itu, pamit dulu sama orang tua kita ya. Minta izin dulu ya. Nah, kalau seandainya tidak diizinkan, ya kita nggak boleh juga pergi. Nah, kalau memang diizinkan, nah dia tentu ada syarat-syaratnya. Tapi yang penting kita harus dan wajib meminta izin dulu kepada orang tua kita. Kemudian menghulurkan salam dan mencium tangan ayah dan bunda ketika keluar dari rumah ataupun baru tiba dari luar. Jadi biasakan ya mencium tangan ayah dan bunda kita. Mungkin di zaman pandemi ini agak sulit ya. Nah, tapi bisa kita lakukan dengan mencuci tangan terlebih dahulu sebelum kita mencium tangan kedua orang tua kita. Dan orang tua pun juga kalau dia di rumah saja mungkin tidak terlalu masalah. Kalau dia dari luar, dia juga harus mencuci tangannya ya. Namanya masa pandemi seperti sekarang. Tidak boleh duduk lebih tinggi dari orang tua. Ini kita ingat, ketika misalnya ayah kita duduk di lantai, sementara kita duduk di atas kursi. Nah, kita harus turun ya. Kita tidak boleh duduk di atas kursi. Biarkan mereka yang duduk di atas kursi. Kalau mereka tidak mau, mereka maunya duduk di lantai, ya kita ikut turun duduk di lantai juga. Jangan pula kita duduk di atas kursi, ya. Nah, ketika melintas di depan ayah bunda, badan kita rendahkan sambil tangan kanan dijuntaikan ke bawah sebagai isyarat minta jalan. Ya, udah tahu anak Bapak ya. Ketika kita jalan melewati orang tua kita bungkukkan badan kita ulurkan tangan kanan kita di depan ke bawah sebagai isyarat minta jalan. Bapak yakin kalian udah tahu, pernah melakukannya. Nah, kemudian cara bertutur kata ya. Ketika orang tua kita memanggil, kita harus datang dahulu baru menjawab apa atau ada apa. Sangat tidak elok ketika kita menjawab dari jauh sambil teriak. Misalnya kita dipanggil, Indra, kemari Indra. Nah,
Kalau kita jawab sambil teriak dari jauh pula, misalnya jarak kita jauh ya, misalnya yang memanggil ayah kita di luar rumah, sementara kita ada di dalam kamar misalnya. Kalau kita teriak langsung dari kamar, apa ya? Kayak gitu nggak elok ya, nggak bagus. Ya, itu teriak-teriak seperti itu nggak bagus, nggak sopan sekali. Jadi bagusnya kita keluar dahulu dari kamar kita atau dari tempat kita, atau kita dekati orang yang memanggil kita, ayah dan ibu yang memanggil kita. Baru kita tanya, ada apa ayah? Ada apa ibu? Seperti itu. Jadi jangan berteriak, jangan biasakan teriak-teriak seperti itu ya. Kedua, tidak memaksakan kehendak dan merengek yang berlebihan. Ketika ayah bunda bersedia mengabulkan keinginan kita jika diminta dengan tutur kata yang baik. Ayah akan ibu kita tuh akan mengabulkan keinginan kita apabila kita memintanya dengan baik. Jangan merengek-rengek. Ya belilah ya, bu, tolonglah bu, maulah bu, sambil nangis-nangis seperti itu. Itu kan nggak apa ya. Apalagi kita udah besar ya, bukan lagi anak kecil, bukan anak. Kalau anak kecil itu dia nangis karena dia belum pandai ngomong ya. Anak-anak bayi menangis, merengek karena dia belum pandai bicara, belum pandai menyampaikan apa yang ingin disampaikannya. Sementara kita sudah besar, sudah SD kelas 1, kita udah bisa berbicara, kita ungkapkan saja apa yang kita ingin mau, apa yang kita maui. Kita bilang secara baik-baik, tentu orang tua kita akan mendengar. Jadi nggak perlu merengek-rengek ya. Nah, ketika mencari sambil memanggil ayah bunda, harus dengan suara biasa saja dan tidak boleh berteriak-teriak. Misalnya kita dari luar, kita perlu sama ayah atau kita perlu sama bunda. Bunda, kita teriak-teriak dari luar. Itu nggak tepat ya. Lebih baik kita cari dia ke dalam sambil dipanggil dengan suara biasa saja. Bunda, ayah di mana? Seperti itu ya. Tidak perlu harus teriak-teriak. Itu tadi tidak sopan, tidak elok ya. Tidak bagus yang seperti itu. Saat bicara pada ayah bunda, sudah tentu dengan suara yang lemah lembut dan terdengar jelas. Ya, ketika kita bicara dengan ayah dan bunda juga kita jaga nada bicara kita ya. Jangan kita berteriak, jangan kita membentak, dan jangan dengan suara yang keras. Bicaralah dengan suara yang jelas. Ya, jelas terdengar oleh mereka. Tapi bukan keras dan bukan berteriak, apalagi berteriak. Oke, kita lanjut. Nomor 3, cara bertutur sapa. Tutur sapa adalah panggilan atau bahasa sapa kita kepada orang tua. Di masa kini biasanya disapa dengan ayah dan bunda. Namun ada juga yang menyapa dengan sebutan lain seperti ayah, ibu, papa, mama, papi, mami, abi, dan umi. Itu panggilan sekarang. Kalau panggilan zaman dahulu, kalau bapak manggil orang tua bapak, kalau ayah bapak panggil bapak. Kalau ibu bapak panggil emak. Nah, masih ada yang memanggil seperti itu zaman sekarang? Kalau bapak dulu begitu memanggil orang tua bapak. Nah, kalau sekarang udah macam-macam ya. Ada ayah, ibu, ada papa, mama, ada papi, mami, ada abi, umi, dan sebagainya. Bagi masyarakat Melayu Riau, sapaan kepada orang tua itu disebut bahasa mendaki. Artinya bahasa untuk orang yang usianya lebih tua daripada kita. Terdapat tutur sapa yang unik untuk menyapa ayah seperti pak, apa ya. Pak, apa, bah, abah, dan abah. Sedangkan bunda panggilannya bisa mak, bisa emak, bisa ama, bisa emak, bisa oma, dan bisa juga monde. Nah itu dia. Jadi kalau zaman bapak dulu ya itu tadi, bapak manggil ibu bapak dengan panggilan emak. Kalau ayah bapak dengan bapak. Namun ketika ditulis dalam surat atau diucapkan dalam majelis acara selalu disebutkan ayahanda dan ibunda. Misalnya kita menulis surat, kalau orang zaman sekarang mungkin jarang ya menulis pesan di WA lah ya. Misalnya kita nulis pesan di WA, WhatsApp. Nah, pakai ayah bunda juga boleh, apa salahnya? Ayahanda dan ibunda. Mungkin terlalu panjang, tapi apa salahnya kita pakai ya? Kita lestarikan menggunakan itu tuh. Ayahanda, Ananda di sini, ya, seperti itu. Oke ya, di sini ada sebuah kotak, sebuah tabel. Nah, nih ada sapaan pada masa kini dan ada sapaan orang Melayu dahulu. Jadi di sini dia memperlihatkan bedanya ya. Sapaan pada masa sekarang, ya masa sekarang ini yang kita hidup di masa sekarang, dan sapaan orang Melayu kepada orang tuanya di masa dahulu atau di zaman dahulu. Nah, ayah, bunda. Nah, kalau dulu orang Melayu dulu memanggilnya bukan ayah dan bunda, tapi ayah dan ibu.
Nah, kalau anak sekarang mungkin ada yang manggil papi, mami. Kalau ini pak atau mak, pak dan mak. Bukan atau ya, maaf. Pak dan mak. Papa, mama, apa, ama, abi, umi, panggil orang sekarang. Nah, kalau dulu bah atau emak. Bah itu dari kata abah ya. Bapak, ibu, abah, oma. Nah, ini yang terpengaruh bahasa Inggris. Daddy, mommy, ya, mom, dad, misalnya dari bahasa Inggris, pengaruh dari bahasa Inggris. Nah, di sini abah, monde. Oke? Oke, tugas kita hari ini, tolong Bapak minta sama anak Bapak, ini nanti akan Bapak fotokan. Yang ini, yang bagian ini. Yuk kita tuliskan di buku kita ya. Kita tuliskan di buku kita sapaan kepada orang tua pada zaman sekarang, masa kini yang ini, dan sapaan kepada orang tua orang Melayu dahulu. Sapaan kepada orang tua Melayu dahulu. Nah, gitulah istilahnya. Ya, atau ini aja juga. Kalau memang kesulitan bisa minta tolong sama ayah dan ibunya untuk membuatkan kotak seperti ini. Tapi gambarnya nggak usah lah ya, nggak perlu ya. Jadi cukup kotak ini saja, tolong buatkan sama orang tua. Nanti kamu tulis sendiri. Sapaan pada masa kini, sapaan pada orang tua pada masa kini, dan sapaan orang Melayu pada orang tua pada zaman dahulu. Oke, itu saja tugasnya. Mohon maaf kalau kurang memuaskan. Mohon maaf kalau kurang ada kata-kata Bapak yang salah dan tidak berkenan. Oke, Bapak ucapkan salam, Bapak tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.